Oke, oke. Halo semuanya, halo Growth Spacer, balik lagi di Twitter Space ya, Growth Space. Jadi hari ini kita bakal ngomongin resilience, bareng Kristi. Kita sambil nunggu orang yang datang, kita coba, bentar, mungkin ada, nih, lagi nggak bisa nih, coba ya, kita bantu Kristinya. Nah, Kristinya udah masuk. Halo, halo. Udah di-invite nih buat jadi speaker. Bisa nggak ya? Nah, halo Kristi. Kedengeran kok, jelas ya. Oke, sip. Apa Kristi hari ini? Halo, ya? Hari ini gimana kabarnya? Oh, iya, baik. Deg-degan nih pertama kali Twitter Space sama Biasa aja. Space nih. Biasa Ya meja udah, hijau. Meja hijau mah random aja. sama aja lah di Sama Twitter aja. di Mm-mm. di start eventnya. Oke. Jadi teman-teman hari ini gue Devon pakai akun yang Growthspace bakal ngobrolin tentang resilience bareng Kristi di sini gitu. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan si resilience ini mungkin Kristi bisa kenalan dulu kali ya sama teman-teman Growthspacer nih. Oke, halo teman-teman, salam kenal. Aku Pristi. Sekarang aku tinggal di Jepang dan sekarang pekerjaan aku sebagai manajer di IT company di Osaka. Hmm. Apalagi, Fon? Nah, ya kesibukan berarti itu ya. Iya, kerja. Jadi, iya kalau mau mungkin lebih kenal lagi, Kristi juga sering bikin konten ya di Instagram ya. Oh, lumayan sih. Itu lebih kayak apa namanya? Kayak visual jurnalnya aku. Jadi kayak aku habis belajar apa, aku tuh bikin di Instagram gitu biar ntar bisa kayak baca lagi gitu loh. Soalnya kalau Instagram menarik kan, maksudnya jadinya gambar-gambar gitu. Jadi kita nggak bosan gitu. Makanya aku kayak abadikan itu aja. Gue jadi sedikit pengen nanya nih, kalau Kristi kok seneng gitu belajar gitu apa gimana? Emang ada triggernya nggak gitu? Apa ya? Nggak tahu. Aku cuman menemukan suatu rasa puas aja gitu kalau aku tahu sesuatu yang baru. Sebenarnya dulu aku kurang gimana ya? Aku tuh orangnya belajar banget tapi kurang enjoy belajar dulu ya dulu. Belajar itu cuma sekedar untuk nilai doang. Maksudnya biar kayak ya dapat nilai gitu, dapat nilai bagus gitu. Udahnya lupa. Tapi ternyata setelah lama kelamaan gitu, apalagi setelah aku lumayan udah dewasa, ternyata Hah? malah jadi menikmati prosesnya gitu. Nggak, karena kan udah nggak dikejar nilai lagi kan. Kalau sekarang kan kalau udah gede gini nggak ada kayak ujian segala macam gitu kan, jadi nggak dikejar nilai. Jadi aku sekarang benar-benar prosesnya aja gitu. Ternyata proses mengetahui sesuatu dari yang kita nggak tahu jadi tahu itu ternyata asik banget gitu. Jadi aku sangat enjoy belajar karena itu. Hmm. Udah mulai dari berapa lama nih bisa enjoy belajar ini? Berapa lama ya? Kalau dibilang mah kayaknya udah 2018. Sebenarnya Oh, ketika aku terpaksa belajar itu sebenarnya terpaksa belajar, tapi ternyata awalnya terpaksa, tapi ternyata pas lama kelamaan, kok jadi ganti gitu mindsetnya gitu, jadi nggak terpaksa lagi, kok jadi seru gitu. oke. Jadi dari 2018 benar-benar belajar sampai menemukan resilience ini ya. Iya. Gimana kalau dari resilience ini emang sengaja nyari tahu resilience atau gimana? Oke deh. Ini mau aku ceritain sejarahnya atau langsung masuk ke apa itu resilience nih, Pak? Maksudnya pengen Sejarah. menyamakan ini dulu, pengertian dulu definisinya gitu, ntar takut yang beda. Uh, Kita sejarahnya dulu deh, biar kita mau tahu dulu gitu. Oke, latar Gimana? belakangnya. Ya. Oke, jadi latar belakangnya itu adalah aku tuh
waktu yang tahun 2018 itu sampai tahun 2019 itu benar-benar waktu at my lowest point of life gitu lah intinya. Jadi kayak waktu itu aku hubunganku sama suami nggak begitu bagus dan kita kayak benar-benar lagi badai apa rumah tangga istilahnya. Terus aku nggak punya kerjaan di Jepang, terus nggak punya uang, terus nggak bisa pulang ke Indonesia juga waktu itu. Terus kayak gimana caranya aku tuh biar bisa survive gitu. Kayak despite semua keadaan yang sangat sulit dan kayak bener-bener istilahnya aku tuh kayak kejebak di terowongan yang nggak ada pintu keluarnya gitu, gelap semuanya tuh gelap gitu. Aku segimanapun aku berusaha dulu tuh aku tuh udah ngelamar kerja sana sini tuh nggak ada yang apa namanya nggak ada yang masuk gitu. Terus aku bener-bener literally panik karena visa Jepangku tinggal masa berlakunya 2 bulan lagi dan aku tuh udah panik banget karena nggak bisa pulang ke Indonesia itu adalah aku ada masalah sama keluarga karena keluarga aku nggak mau nerima gitu lah intinya kalau misalkan aku sampai jadi divorce gitu ya sama suamiku waktu itu jadi kayak bener-bener nggak ada pilihan lain aku ya cuman bisa ya udah survive aja kan hidupku tuh nah terus aku waktu itu lagi di masa tergelapku itu aku tuh banyak dengerin TED Talk terus banyak baca buku segala macam yang terkait sama yang namanya mental toughness. Pertamanya dari mental toughness dulu. Jadi kayak kekuatan mental gitu. Jadi aku tuh kayak bacain cerita-cerita orang yang bangkit dari apa namanya trauma misalkan atau yang bangkit dari apa sih namanya disaster gitu ya dari bencana misalkan kayak gitu ya. Terus kayak dari situ aku belajar, oh ternyata ada nih yang namanya resilience gitu dan ternyata resilience ini tuh dilatih dan bisa harusnya sih bisa aku pakai di dalam hidupku ini gitu yang lagi hancur-hancuran waktu itu jadi kayak bisa kalau aku bisa pakai teori ini gitu mungkin aku akan bisa bangkit lah seenggaknya gitu sedikit demi sedikit at least better lah gitu kayak gitu nah dari situ aku banyak banget baca buku self development sama kayak nyari-nyari teori-teori dan aku cobain semua si tentang resilience ini makanya menurutku ini ilmu yang sangat penting banget ya untuk diketahui karena manusia itu pada dasarnya kehidupannya nggak akan apa namanya nggak akan terus di situ gitu pasti ada kalanya kita akan mengalami yang namanya kejadian yang kita tidak inginkan misalkan dan bagaimana caranya kita tetap bangkit walaupun kita gagal berkali-kali itu sih latar belakangnya. Oke. Nah setelah itu dari belajar tough apa tadi tough apa namanya mental toughness terus baru ke resilience ini kalau sebetulnya resilience itu apa sih gitu? Oke, asik. Jadi ini dari hasil aku belajar ya dari teori-teori dan definisi-definisi yang formal istilahnya. Ini ditulisnya kayak gini. Resilience means being able to adapt to life misfortunes and setback. Terus resilience itu adalah capacity to recover quickly from difficulties and ability to withstand adversity and bounce back and grow despite life downturns. Jadi, resilience ini adalah kemampuan kita untuk kembali bangkit walaupun kita tengah menghadapi situasi yang sangat sulit atau musibah gitu, musibah yang tidak gampang gitu untuk kita gitu. Istilahnya bagaimana supaya kita istilahnya mental baja ya. Jadi kayak gagal berkali-kali tapi kita bisa bangkit berkali-kali. Itulah artinya resilient gitu. Berarti bounce back ya. Bounce back bisa ya kalau bahasa sekarangnya ya jatuh berkali-kali tapi bisa bangkit berkali-kali juga. Jatuh 7 kali bangkit 8 kali. Iya. Benar. Itu. Tadi juga Kristi udah ya cerita tentang kenapa latar belakangnya apa belajar resilience ini gitu. Nah, kalau udah belajar mungkin sambil belajar ya kali kemarin dalam ada ya apa namanya istilah masalah itulah sambil belajar resilience gitu. Boleh diceritain lebih lanjut lagi nggak sih kayak pas lagi ada masalah itu gimana resilience ini ngebantu Kristi gitu? Oke, jadi waktu yang aku cerita itu waktu itu aku benar-benar istilah stuck banget gitu apapun yang aku lakukan aku nggak nemu jalan keluarnya gitu dari masalahku gitu segimanapun aku berusaha waktu itu terus kayak
aku tuh susah gitu untuk gimana caranya mau bangkit gitu. Kalau misalkan kita kitanya aja sendiri tuh udah usaha segala macam, tapi ternyata hasilnya tuh nggak ada gitu. Waktu itu tuh kayak dalam posisinya tuh seperti itu ya, stucknya tuh udah kayak gitu. Nah, terus dari yang aku belajar, yang tadi bilang, ternyata tuh resiliensi itu bisa dilatih. Nah, ternyata caranya itu aku nggak boleh langsung maksa untuk untuk bangkit gitu. Ya. Ternyata aku baru tahu, ternyata kita tuh harus reframing our thoughts dulu, kita harus ganti dulu pemikiran kita. Maksudnya terhadap si musibah itu gitu. Jadi Ya. pertama gimana caranya kita ganti mindset gitu atau ganti pemikiran kita terhadap musibah, itu pertama ya kita rasain dulu sedihnya gitu. Hmm. Aku dulu tuh Ya. aku mikirnya kayak, aku karena orangnya terlalu saset-saset gitu ya, jadi kayak panik gitu. Kayak aku nggak sempet memproses ini, aku nggak sempet untuk sedih, aku nggak akan sempet untuk galau, karena kalau aku galau, aku dead aja gitu istilahnya. Dulu tuh sampai mikirnya kayak gitu, karena kayak dikejar waktu ngerasanya gitu kan, karena yang 2 bulan itu kan, visa Jepang aku habis. Nah, tapi ternyata caraku tuh salah gitu, nggak boleh aku kayak gitu, karena ketika aku memaksa diriku untuk terus maju tanpa menerima kejadian tersebut gitu, maksudnya tanpa menerima bahwa aku sedih gitu atau aku marah atau apa, itu tuh istilahnya kayak kita nyapu, tapi tuh si kotorannya cuman dikepinggirin gitu. Jadi tuh kayak masih ngeganggu pemikiranku, makanya aku tuh mikirnya jadi negatif gitu. Misalkan aku ngelamar kerja tuh kayak, ya udah sih ntar juga paling nggak dapat lagi gitu. Jadi malah jadi nggak ada semangat gitu, ngelamar tapi nggak semangat, gimana ya. Jadi kayak ya ngelamar sih ngelamar, tapi kayak nggak ada hope gitu, nggak ada harapan gitu, harapan tuh hilang. Padahal ketika kita berada di titik terendah untuk memperoleh resilience ini, hope itu adalah hal yang paling penting gitu, harapan itu adalah hal yang paling penting. Karena kalau kita nggak percaya, ada harapan, atau kalau kita nggak percaya kita akan kita akan menjadi lebih baik gitu setelah ini, ya percuma aja kita usaha gitu. Karena pada akhirnya kemungkinannya sih kayak hasil usaha kita tidak akan sesuai sama yang akan kita inginkan gitu. Ini kayaknya ini lanjutannya lagi deh, ini soalnya terkait sama yang law of attraction aku pernah bicara. Tapi dari situ dulu, jadi katanya harus accept the negative emotion gitu. Jadi aku tuh harus ngasih waktu untuk diriku tuh sedih banget gitu. Untuk diriku tuh bersedih, menangis, atau memproses segala macam emosi negatif yang ada di dalam diriku, termasuk apa aja, entah itu marah, entah itu kecewa, entah itu apalah pokoknya kayak gitu, itu aku harus kasih waktu untuk memproses itu. Waktu itu aku kasih seminggu. Jadi aku seminggu itu bener-bener nggak apa-apain, aku cuman tidur aja, nangis, tidur, nangis, kayak cuman gitu doang hidupnya. Pokoknya cuman kayak bener-bener itu. Tapi aku bener-bener kasih waktu seminggu itu, aku bener-bener harus ngerasain, bener-bener aku rasain sakitnya gitu, aku rasain sedihnya. Pokoknya sampai aku tuh udah kayak jadi, oh iya udah aku terima rasa sakit ini, aku terima luka ini gitu, sampai aku bisa memproses semuanya kayak gitu. Nah, baru setelah aku berhasil mengeluarkan semuanya, aku mulai coba nulis sih, kayak journaling gitu. Jadi aku journalingnya lebih ke berusaha untuk melihat secara objektif tentang apa yang terjadi pada diriku waktu itu. Jadi kayak waktu itu aku bikin berbagai macam aspek dalam hidup yang aku gagal. Jadi aku tulis dulu karir gitu, pernikahan gitu ya, karir, pernikahan, terus keuangan, terus apa itu aku ya yang ininya, oh sama keluarga waktu itu ya. Nah terus aku kayak tulisin kejadian buruk apa sih yang ada di masing-masing aspek yang terjadi, 1, 2, 3 gitu, aku tulisin list kayak gitu. Nah setelah aku baca listnya, terus aku berusaha lihat secara lebih objektif, nggak kebawa emosi, karena emosinya udah dikeluarin kan sebelumnya, jadi aku bisa mikir lebih objektif. Nah, aku tuh jadi ngelihat misalkan karir, kenapa aku nggak dapat kerjaan gitu. Oh, ternyata karena aku memang skill-nya belum cukup waktu itu kan, kepikirannya kayak gitu. Karena dulu aku mikirnya bahasa Jepang aku belum cukup, terus kayak karena aku dulu emang nggak mau masuk engineering lagi, makanya aku kayak picky dulu kan kayak gitu. Nah, kayak
setelah aku reframing gitu ya, brainstorming. Nah, baru aku berusaha melihat dari sisi lain gitu. Jadi kayak oke, aku udah tahu aku gak punya skill di sini, terus itu sebabnya aku susah dapat kerjaan, terus aku harus gimana ya? Terus kalau misalkan aku berhasil menghadapi ini, kira-kira aku bisa jadi apa ya, kayak gitu. Jadi itu untuk bikin harapan ya, untuk bikin aku hopeful gitu. Oh, berarti kalau aku bisa lalui, mungkin aku akan jadi lebih baik gitu. Mungkin aku bisa dapat kerjaan yang mungkin nggak kebayang gitu sama diriku sebelumnya kayak gitu. Dulu tuh aku kayak berusaha bikin harapan itu ada gitu, agar ada harapan gitu dalam diri. Nah, udah dari situ aku tuh mulai ganti mindset kan, udah nggak dulu tuh gimana ya, dulu tuh kayak rasanya kayak dikejar-kejar, maksudnya kayak dikejar-kejar apa ya, panik gitu loh, tahu kan, kayak ngelamar kerja nggak dapet-dapet, terus nggak punya uang, itu kan panik banget ya rasanya. Nah, waktu aku udah menggali itu secara lebih objektif, aku tuh jadi gimana ya, jadi paniknya tuh udah berkurang lah seenggaknya, udah berkurang, tapi aku pun karena aku udah tahu masalahnya apa dan aku tahu apa namanya secara objektif apa yang harus aku tingkatkan untuk mendapatkan ini gitu. Jadi aku tuh ya pelan-pelan aku improve gitu di bagian situ kayak gitu. Ya udah habis dari situ pelan-pelan aku improve. Yang pertama ya bahasa Jepangku gitu aku improve. Waktu itu aku uh, apa namanya karena nggak ada waktu jadi aku waktu itu kayak ngejar ujiannya itu kayak bener-bener langsung apa namanya kayak udah bodo amat aku pokoknya harus dapat sertifikat ini terus aku mikir kayak gimana caranya biar aku bisa ngomongnya langsung lancar oh ya udah kalau gitu aku cari apa sih namanya kerjaan apa aja yang include sama ngomong bahasa Jepang gitu. Waktu itu aku dapat part time gitu baito gitu di Tokyo aku jualan sepatu. Jadi aku nyales terjun gitu kan. Jualan apa? Sepatu. Tuh. Iya, aku langsung nyales dari aku kan nggak bisa bahasa Jepang ya. Maksudnya bisa sih, cuman kayak susah belepotan gitu bahasa Jepangnya. Tapi karena aku bukan maksa apa ya? Karena aku tahu aku harus bisa bicara bahasa Jepang gitu supaya aku bisa istilahnya dapat pekerjaan yang layak gitu. Jadi aku awalnya aku tuh nggak ngelamar kerjaan yang terkait sama ngomong ya, Fon. Soalnya kan aku ya apa ya? Karena aku nggak bisa ngomong. Maksudnya bisa sih, cuman kayak ngomongnya berantakan gitu. Jadi aku nggak pede ngelamar yang kerjaan yang gitu-gitu tapi setelah aku coba ganti mindset kalau aku tuh belajar gitu ya kalau aku tuh mau belajar dan ini kalau aku bisa tackle ini aku bisa berada di posisi yang mungkin akan lebih baik jadi aku nekat waktu itu jadi kayak oke nggak sengaja tuh lihat ada apa namanya kayak lowongan kerja gitu kan part time jualan sepatu gitu di Tokyo di Ginza gitu kan oh ya udah terus aku ngelamar pas interview ya berantakan lah gitu kan berantakan tapi si orangnya nanya sebenarnya kamu masih belepotan gitu ngomongnya tapi ya karena kita memang lagi kurang orang jadi kayak udah nggak apa-apa coba aja gitu dan kebetulan juga karena aku kan bisa bahasa Inggris gitu dan bisa bahasa Indonesia kadang-kadang suka ada customer juga orang asing gitu kan jadi mungkin kamu bisa bantu di situ juga gitu dan akhirnya aku beneran terjun dari yang ngomong bahasa Jepangnya aku tuh bener-bener masih belepotan tapi aku harus nyales kau bayangin nggak bisa bayangin nggak gimana aku terus ngejelasin sama Oki aku sang gitu tentang ini sepatunya dibuat dari bahan apa terus ini dipakainya untuk gimana gitu kan terus kadang-kadang aku harus basa-basi juga gitu kan dalam bahasa pakai bahasa Jepang gitu pertama tuh gue gemeteran Gue lagi ya bahasa. iya nggak bisa pakai bahasa biasa aku harus pakai kenjogo sama keigo gitu kan bahasa sopannya cuman kan tapi ternyata itu nggak seburuk yang aku pikir emang sih aku gemeteran parah gitu ya kayak seminggu pertama tuh wah ketar-ketir gitu mana aku nggak hafal lagi ya produk-produknya kan ada kode-kodenya gitu namanya gitu kan nggak hafal gitu kan itu apa ya like hell banget itu ya seminggu pertama tapi kayak lama kelamaan itu ternyata malah jadi apa ya nggak enjoy juga sih cuman kayak jadi mulai terbiasa gitu dan ternyata kalau aku salah ngomong juga orang oke pesannya gitu ya customernya tuh ya nggak marah gitu karena dia tahu aku tuh orang asing dan aku berusaha dengan keras gitu untuk ngomong bahasa dia malah kadang-kadang kayak dipuji gitu maksudnya kayak iya bagus ya ini bahasa Jepangnya kamu dari mana gitu kadang-kadang malah jadi kayak dibaikin kayak gitu dan ternyata ketakutanku selama ini tuh nggak terbukti gitu
ternyata nggak sesadis itu kok gitu, apa namanya, si customer-nya gitu. Nah dari situ aku apa ya, makin resilient gitu kan, makin kayak berani nyoba, karena ketakutan terbesarku yang aku pikir kayak, aduh kalau aku ngomong dianggap nggak sopan, misalnya aku ngomong bahasa Jepang belepotan terus dianggap nggak sopan, ntar aku bisa kena marah bos gitu atau enggak bisa dipecat atau gimana. Ternyata enggak kok, aku ngomong kata-kata Nihongo gitu ya, bener-bener yang Jepang yang ancur-ancuran, tapi kayak di apa ya, mereka bahkan ketika aku udah ngomong bahasa Jepang aja si customer tuh kayak langsung ngerasa kayak, oh iya kamu bener-bener keras banget untuk bisa ngomong bahasa Jepang, dan malah jadi apa ya, dibantu gitu, dipuji, oh ya gini kalau aku salah ngomong dikasih tahu kayak gitu. Jadi kayak ternyata ketakutan aku tuh nggak terbukti juga gitu kan. Jadi kayak ya udah aku makin berani nyoba, makin makin apa namanya, istilahnya makin tough aja gitu, makin berani. Nah itu dari aku kerja. Nah dari aku kerja situ aku mulai lagi apa namanya, ketika aku udah berani aku nyeles ya istilahnya, nyeles terus aku dapat aku lulus N2 waktu itu, aku akhirnya berani ngelamar lagi ke yang lebih gede lagi stepnya gitu. Walaupun belum langsung ke full time, tapi aku waktu itu dapat kerja di trading company waktu itu. Masih part time, cuman levelnya udah naik lah, nggak jualan di sepatu lagi di toko gitu kan, levelnya lumayan. Jadi aku tapi masih sales juga. Nah ini aku belajar lagi kemampuan yang lain. Ini jadi aku waktu itu ngurusin ekspor impor alat rumah sakit sama jualan apa namanya, kertas untuk interleaving glass gitu. Jadi kayak apa namanya, kalau kaca tuh kalau baru diproduksi itu di sela-selanya tuh harus diselipin kertas supaya nggak lecet kan si kaca. Jadi kaca jendela, jual kaca jendela gitu. Asahi Glass gitu kalau tahu. Jadi apa namanya? Nah mereka itu si kertasnya itu ternyata nggak bisa pakai kertas biasa. Jadi kayak khusus gitu. Nah kantorku yang dulu itu mereka itu trading company. Jadi mereka beli kertas dari pabrik kertas dengan spesifikasi yang apa kira-kira cocok untuk si kaca itu gitu, biar nggak lecet si kacanya, terus dijual ke apa namanya, perusahaan yang bikin kaca, entah itu Asahi atau apa gitu kayak gitu. Nah akhirnya aku kerja kan di situ. Nah di situ aku belajar gimana misalnya kayak birokrasi gitu. Kalau karena perusahaan yang itu tuh kayak perusahaan Jepang yang lama banget, yang jadul dan kayak sangat 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 old Japanese style gitu. Jadi kayak aku belajar disiplin, kayak belajar disiplin, terus aku belajar apa. Jadi mereka tuh kayak setiap hari tuh kita tuh harus bikin slogan sendiri. Iya, pagi-pagi. Jadi kamu tuh harus kasih tahu tuh apa slogan kamu hari ini apa. Misalkan apa ya, aku contohin ya, kalau aku dulu apa sih, kokoro komete hataraku, jadi kayak apa sih namanya, aku akan berusaha sepenuh hati untuk melayani customer atau bekerja kayak gitu. Nah ada lagi orang yang slogannya misalkan Zetai Appointitoreru gitu, jadi kayak hari ini aku pasti akan dapat appointment gitu, appointment dengan calon customer gitu. Jadi kayak aku tuh diajarin supaya kita tuh punya tujuan gitu, bukan tujuan ya, target gitu setiap hari. Kayak kamu tuh mau ngapain sih kerja hari ini gitu setiap hari. Nah di situ aku belajar lagi, oh berarti dalam hidup itu kita harus ngeset target walaupun cuma 1 hari gitu. Dan itu tuh nggak apa-apa, nggak usah mikirin jangka panjangnya gimana, cuman kayak ya udah hari ini aja kamu harus meaningful kayak gitu. Nah, itu jadi pengalaman berharga juga untukku, dan sampai sekarang aku apa namanya, terapkan itu gitu. Dari apa pengalaman aku kerja waktu di trading company itu. Itu skill itu dan juga disiplin, aku belajar untuk disiplin karena kerjanya memang apa namanya, sangat ini ya, orang Jepang apa waktu gitu ya. Time itu kayak benar-benar sampai ke menit-menitnya gitu harus tepat gitu loh. Jadi kayak misalkan ngirim sesuatu tuh harus misalkan jam segini ya, harus bener jam segini gitu. Kalau kecepatan juga, kalau terlalu cepat juga nggak boleh karena itu malah ngeganggu waktunya orang lain gitu. Ya, di Jepang tuh kayak gitu. Kamu janjian meeting, misalkan meeting jam 3, kamu datang jam setengah 3 tuh nggak boleh. Karena kamu ngeganggu jikangnya orang yang meeting sama kamu. Jadi dia jadi panik kan, kedatangan 30 menit sebelum. Jadi dia harus spend si waktu itu kan untukmu gitu istilahnya. Kayak gitu. Nah, jadi tuh kayak harus ada sweet spotnya gitu loh. Kayak misalkan 10
15 menit oke sih. 15 menit masih contoh sih, masih kayak lama ya, mungkin 10 menit lah. 10 menit sebelum itu nggak apa-apa. Cuman dalam dalam jangka waktu segitu gitu. Jadi jangan sampai ngebiarin orang lain waktunya kebuang karena kamu gitu, walaupun kamu kepagian gitu. Jadi ini belajar juga kayak gitu. Oke. Mm. Menarik banget sih, kayak tadi yang gue bisa tangkap sih, Fristi ini dari masa muda terus udah gitu mencoba belajar lagi gitu ya, akhirnya apa ya, jadi lebih baik lah daripada sebelumnya. Yang kelihatan tadi ya, contoh belajar Jepang ya, gara-gara tadi udah tenggat waktu si visanya yang 2 bulan, akhirnya belajar akhirnya sampai sekarang bisa kerja bahkan jadi manajer ya di Jepang gitu ya. It's, apa ya, interesting story sih menurut gua. Dan kalau teman-teman yang mungkin pengen belajar lagi gitu loh tentang bagaimana sih caranya kita bisa selain resilience pun juga dari kesulitan-kesulitan itu bisa kita belajar. Nah, minggu depan hari Sabtu tanggal 18 Juni kita ada webinar dari Growth Space bareng Jonathan M, Growing Through Pain gitu. Jadi kalau yang teman-teman mau tahu caranya gimana ya biar kita bisa belajar dari kesulitan-kesulitan yang ada dan sehingga kita bisa grow, boleh banget daftar, linknya udah ada di atas, di atas tuh gitu. Jadi teman-teman bisa ikutan ya. Oke, kalau gitu di sini ada Kak Miftah nih yang udah naik, mau tanya atau mau sharing kah? Halo Miftah. Halo, bisa denger nggak? Bisa. Oke, kenalin, gue Miftah. Kak Devon udah biasa paling sama aku. Terus tadi salut banget ya sama perjuangannya Kak Pristi. Terus itu hal yang nggak mudah juga. Jadi aku kuliah tahun 2014. Nah di situ aku gabung sama keluarga juga dan harus ngasuh anak 4 juga. Ada 4 anak kecil-kecil gitu. Harus kuliah, harus kerja, harus organisasi, baca buku segala macam. Itu kan nggak mudah untuk mengatur emosi. Jadinya kita kayak robot aja kan gitu loh. Nah, di titik terendah itu ketika aku keluar dari rumah itu, pindah ke Pare selama kurang lebih 9 bulan, 8 bulan lah. Nah itu tuh aku nggak bisa konsentrasi banget karena udah mental breakdown dari apa dunia yang berantakan itu udah harus ngasuhin 4 anak, harus tiap hari geger, harus ya anak kecil-kecil gitulah Kak. Kayak Fristi itu yang nggak mudah lah berada di Jepang, terus bahasanya masih belepotan dan terus harus nikah, hampir cerai, geger rumah tangga gitu, itu kan gak mudah banget ya, itu kan nguras mental banget. Nah gitu. Nah yang aku pengen pertanyain itu ada bentar aku tulis ya, 1, 2, 3. Nah Kak Fristi ada rekomendasi buku nggak tentang mental toughness itu, satu atau nggak hanya ini sih, nggak hanya at least sekarang memang aku diproses dalam rehabilitasi ke psikiater juga udah 3 bulan untuk belajar ini apa namanya, perlu perlu bantuan obat untuk menghadapi titik terendah ini loh gitu. Nah, Kak Fristi, satu pertanyaannya adalah ada nggak rekomendasi video atau buku tentang mental toughness tadi yang katanya Kak Fristi menuju ke harapan gitu. Nah yang kedua, Kak Fristi kan pasti mengalami fase di mana harus changing karir nih. Nih aku mau di apa nih? Banting setir, gimana ya rasanya banting setir dari yang IT ke nyeles, kerja serabutan gitu tuh, apa ya, gimana caranya nge apa ya, membuat diri kita menuju ke sana. Karena saya tipikal akademik dan aku mau jualan tuh kayak nanti akademiku gimana gitu loh. Nah gitu, ada kekhawatiran kayak gitu. Nah untuk changing karir itu, menghadapi shifting karir lah ya. Nah terus yang ketiga, nah belajar resilience menurut Kak Fristi itu
apa ya namanya, secara berkala, atau kadang kan nggak stabil ya, kadang tiap hari itu aku journaling, kadang moodnya nggak ada gitu, kadang harus nangis dulu, harus marah dulu baru bisa journaling. Kayak gimana prosesnya Kak Fristi di tahap yang Kak Fristi katanya memproses feeling dulu itu aja sih, 1, 2, 3. Yang pertama rekomendasi mental, toughness, buku atau video atau apa, terus cara menghadapi changing karir biar lebih berani, terus nomor 3 ya resilience itu tadi, gitu Kak. Oke, thank you. Silakan Kristi mau jawab. Oke, terima kasih Miftahur atas pertanyaannya. Aku coba jawab yang pertama dulu ya, yang soal buku atau video. Nah, aku sebenarnya kalau video, aku sebenarnya nontonin TED Talks aja. Jadi boleh banyak kok TED Talks-nya. Jadi judulnya cari aja TED Talks on Resilience. Itu muncul banyak banget, mulai dari kayak apa namanya, siapa tuh yang ngomong tuh namanya, ada Lucy Hong ya, siapa ya namanya, lupa. Jadi ada juga yang kayak mulai dari akademik banget yang mereka ngelakuin eksperimen gitu lah terhadap orang-orang yang dianggap mentalnya kuat gitu. Apa yang mereka lakukan, kebiasaan apa yang mereka lakukan, sampai ke yang kayak cuman sekedar sharing tough apa namanya, sorry no, bukan tough tapi apa namanya, kayak pain-nya dia gimana, itu ada banyak gitu di TED Talk. Tinggal di Google aja TED Talks on Resilience, itu video. Kalau buku, mungkin kalau buku yang benar-benar berpengaruh ke aku tentang resilience itu adalah satu ini Filosofi Teras ya. Mungkin udah pada banyak yang tahu di sini, terkenal banget kan soalnya di Indonesia. Ini tentang stoicism. Nah, stoicism ini juga menurutku sangat-sangat berpengaruh ke resilience, karena ada di apa namanya, di TED Talks yang aku nonton itu dikasih tahu katanya ada 3 karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang yang resilient, yaitu pertama adalah orang yang resilient itu tahu gitu ada bagian yang nggak bisa mereka kontrol, dan ada yang bagian yang bisa mereka kontrol dan mereka fokus ke bagian yang mereka bisa kontrol. Nah, itu tuh konsep dari si stoicism. Jadi menurutku sangat relate banget Filosofi Teras itu sih. Sama apa lagi ya, Filosofi Teras, terus ada Seni Bersikap Bodo Amat itu loh. Apa sih? Ya itu juga menurutku lumayan sangat relate juga ya untuk residen. Jadi kita nggak perlu fokus ke apa namanya, hal-hal yang kita nggak bisa apa namanya, nggak penting gitu ya, nggak penting untuk diri kita kayak gitu. Lalu apalagi ya, Filosofi Teras, Seni Bersikap Bodo Amat, sama buku apa lagi ya. Udah sih itu aja dulu, dua itu aja dulu. Mungkin nanti bisa kalau yang lain mungkin nanti bisa ini aja, DM aja Twitter. Terus yang pertanyaan yang kedua ya, aku coba jawab ya, tentang gimana sih changing karir itu ya. Ya, jadi ini pun awalnya aku pun gak akan kepikiran ya aku akan nyoba segala macam. Karena aku juga orangnya sangat akademik banget sebenarnya. Apalagi aku jurusannya tuh bener-bener apa namanya, teknik banget. Aku backgroundku tuh teknik sipil. Jadi aku backgroundnya bener-bener kayak engineering banget, teknik sipil, dan aku tuh nggak kepikiran untuk kerja selain di kontraktor atau konsultan ya. Pilihan aku tuh dulu cuman kerja di kontraktor atau kerja di konsultan atau kerja di oil and gas gitu. Pilihannya tuh 3 itu ya, 3 itu aja. Sempit gitu pikirannya. Nggak kepikiran ke yang lain. Itu pun kalau kerja. Kalau aku lanjut kuliah gitu misalkan untuk lanjut degree gitu ya, udah kepikirannya ya lanjut apa, entah aku ngambil spesialisasi di mana gitu kan, misalkan kayak aku dulu majornya lebih ke transportasi, jadi mungkin aku bakalan entah aku ngambil pelabuhan gitu atau ngambil apa gitu untuk bidang spesialisasiku. Waktu itu kepikirannya tuh kayak gitu. Nah, tapi kenapa sih aku kepikiran changing karir itu adalah ketika aku menjalani karirku sebagai insinyur. Waktu itu aku sempat 3 tahun kerja di Jakarta sebagai engineer, dan lumayan sangat teknis juga kerjaannya.
ketika saat itu selama 3 tahun itu aku sama sekali nggak enjoy, tidak menikmati apa yang aku lakukan gitu. Jadi ya cuma judulnya aja keren gitu kan, wah insinyur gitu. Judulnya aja keren, tapi aku sendiri diriku tuh nggak bisa menikmati hal itu sama sekali. Bahkan aku kayak, wah gila stres gitu rasanya. Jadi kayak ini kerjaan tuh apa sih gitu, kayak setiap pagi tuh aku nggak semangat bangun karena aku merasa ini bukan tempatku gitu. Ini bukan hidupku tuh harusnya nggak kayak gini gitu loh. Aku tuh dulu sempet kayak gitu. Jadi ketika aku pindah ke Jepang, aku tuh memang sudah bertekad gitu. Kalau aku harus berani mengganti apa ya istilahnya, karirku gitu, karena aku nggak mau tenggelam di situ lagi gitu, itu sangat tidak menyenangkan gitu yang jurusan yang aku pilih itu gitu. Bukan jurusan yang aku pilih, maksudnya background-ku sendiri itu, akunya kurang bisa menikmati gitu. Nah, lalu sebenarnya aku ketika udah kepikiran itu tuh, udah tahu aku mau keluar dari, engineering gitu, dari, teknik gitu ya, tapi belum tahu mau kemana kan waktu itu, kayak masih belum kebayang mau kemananya. Makanya aku cobain segala hal, segala hal yang aku kira-kira bisa. Aku dulu nggak cuman nyales, nggak cuman ngerjain ekspor impor, tapi aku juga ngajar sih. Dulu aku di Jepang ngajar bahasa Inggris, aku dulu ngajar bahasa Indonesia, bantuin translate, aku bahkan bantuin paperwork di kecamatan. Di sini kan ada kayak kecamatan gitu ya, di Kuyakusho-nya itu aku bantuin, kayak suka ada orang asing yang ngurusin ini kan, kayak ngurusin surat domisili segala macam, terus kayak si orang asingnya nggak bisa baca kanji misalkan, terus kayak nggak bisa bahasa Jepang, nah itu aku bantuin gitu. Aku isiin misalkan, nggak ngisi literally ngisi, cuman kayak aku ambilin formulirnya, terus kayak guide mereka gimana cara ngisinya kayak gitu. Dulu tuh aku sampai kayak ngerjain segala apa aja lah gitu. Yang penting kayak aku tuh ada sesuatu yang bisa dikerjain gitu. Dulu tuh kayak gitu. Nah, gimana caranya supaya nggak takut gitu? Nggak ada ya orang namanya ganti apa namanya? Yang namanya ganti kehidupan gitu ya, changing apa ya? Sesuatu itu ya pasti menakutkan sih menurutku. Kita mengubah sesuatu yang nggak kita biasa, itu bener-bener ngeri. Makanya aku tadi cerita yang aku seminggu itu ketar-ketir gemeteran itu, karena aku tuh memang nggak pernah ada pengalaman di situ, terus aku nggak bisa bahasa Jepang kan waktu itu, masih berantakan Jepangnya. Tapi apa ya, tapi ternyata rasa takut itu ya udah sih cuman gitu aja gitu. Aku tuh baru sadar bahwa yang namanya emosi itu hanyalah perasaan sesaat aja gitu. Jadi kayak ya udah sih entar juga berlalu. Makanya aku kayak ya udah sih aku ketakutan nggak apa-apa, tapi aku harus coba dulu gitu. Ini beneran di sini atau enggak gitu. Makanya aku tuh mencoba segala sesuatu, dan aku tuh mencari di mana yang aku tuh lebih senang gitu, lebih happy. Aku pun masuk ke IT sekarang nggak sengaja, karena aku nggak kepikir dulu masuk IT, soalnya kayak buru-buru aku mikirin bisa kerja di startup misalkan, atau kerja di IT. Sekarang aku di IT company, orang aku ngerti aja enggak gitu, soal IT kan dulu kan bener-bener buta kan. Tapi sekarang aku bisa kok gitu, aku jadi manajer, aku bahkan jadi kayak head of information security committee yang literally ngurusin cyber security gitu. Aku kan buta sama sekali ya soal kayak gitu, tapi ternyata setelah aku coba, aku pelajarin, nggak buruk kok gitu. Misalkan kalau kamu mendingan gini deh, kalau kalau kataku ya, coba refleksi dulu gitu. Kalaupun mau change karir itu pengennya kemana ya? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. At least apa yang nggak kamu pengen gitu. At least kamu tahu yang kamu nggak mau gitu. Misalkan kalau aku dulu, aku nggak maunya adalah pekerjaan yang monoton itu aja, atau pekerjaan yang demanding lebih di apa, calculation aja gitu, perhitungan angka aja tanpa mikirin misalkan apa ya, impact to society misalkan kayak gitu. Jadi aku udah tahu nih apa yang aku nggak mau. Setelah aku udah tahu apa yang aku nggak mau atau yang aku benci gitu, aku cari kebalikannya gitu. Oke, berarti kalau aku nggak mau kerjaan yang monoton, berarti aku maunya kerjaan yang inovatif gitu, atau yang kreatif gitu, kayak gitu. Atau oke, aku nggak mau stuck di kerjaan yang benar-benar cuma ngitung doang. Berarti ya udah kalau gitu aku cari deh kerjaan yang lebih ke people gitu, lebih ke people management, jangan jangan ke angka gitu, jangan ke angka doang gitu. Jadi dulu aku, karena aku nggak tahu mau kemana, aku cari tahu dulu yang akunya nggak mau gitu. Akhirnya bisa tahu gitu apa yang aku mau kayak gitu.
supaya nggak ada, harus dicoba. Kayak itu tuh kayak kita berenang gitu, gimana ya, kan kalau kita nggak bisa berenang takut ya masuk kolam, takut tenggelam. Tapi ketika kita udah bisa berenang malah seneng kan masuk kolam renang gitu, orang seneng kan berenang. Nah itu tuh sama gitu, jadi memang kita harus coba dulu, nyebur dulu sih memang gitu, harus nyebur dulu, harus takut dulu, harus latihan dulu gitu supaya kita mulai terbiasa. Jadi ya dicoba aja dulu, tapi di ini ya apa namanya, coba dicari dulu apa namanya kayak pro kontranya apa, pertimbangannya seperti apa, itu kayak harus dilihat juga ya. Kalau misalkan kamu meninggalkan pekerjaan yang sekarang, apa yang harus kamu korbankan misalkan kayak gitu, dilihat juga. Cuman memang kalau ini sih memang harus nyebur ya, harus nyoba sendiri kayak gitu. Terus pertanyaan yang terakhir ini tentang proses menjadi resilience itu sendiri ya. Proses menjadi resilience itu sendiri sebenarnya tadi kayak sebagian udah aku ceritain, yang apa namanya, yang tadi kita nyoba ternyata hal yang kita takutin itu nggak seburuk itu gitu. Ternyata apa namanya, kan kadang otak kita tuh suka mikir skenario terburuk gitu. Misalkan kayak ntar kalau aku salah ngomong gitu pakai bahasa Jepang, ntar dihina-hina gitu sama customer, atau enggak ntar dimarahin bos gitu, dibikin malu gitu. Ternyata setelah aku coba kan yang aku tadi cerita, nggak gitu, orang tuh tahu gitu aku orang asing dan aku udah berusaha sekuat tenaga pakai bahasa Jepang walaupun ngaco, malah dibantuin kan sama mereka kayak gitu. Kalau aku salah ngomong dikasih tahu, ternyata nggak sejelek itu loh hidup ini gitu. Jadi kayak diganti mindsetnya, kayak jangan kayak aduh apa namanya, wah parah nih hidup apa namanya, gue kok gini banget ya gitu, gue kok kayak gini banget sih hidup gitu, ntar bakal lebih parah lagi nih abis ini kayak gini-gini. Enggak sih, maksudnya jangan jangan langsung dicap kayak gitu. Kadang-kadang kita tuh berlebihan gitu, si otak kita itu apa namanya, memberikan pikiran yang negatif itu terkadang terlalu berlebihan gitu, karena itu kan reaksi survivalnya kita ya. Waktu dulu zaman purba kan memang harus selalu alert gitu ya supaya bisa bertahan, biar bisa survive gitu kan. Nah tapi itu sekarang kita bisa apa namanya, bisa ganti aja mindsetnya, jangan jangan mikir yang buruk-buruk, coba aja dulu gitu. Nah terus aku mau kasih 3 strategi dari apa namanya TED Talk-nya Lucy Hone, judulnya The Three Secrets of Resilient People. Nah strategi yang pertama katanya resilient people. Apa sih Kak? Bentar Kak. Apa? Siapa namanya? Lucy Hone. Lucy Luchone. Lucy Hone. The Three Secrets of Resilient People. Judulnya itu ya, TED Talk. Nah, di situ ada 3 strateginya. Yang pertama adalah orang yang resilient itu udah tahu kalau katanya dia bilang gini, apa nih? They know that suffering is part of life. Gitu. Jadi orang resilient itu udah paham betul kalau misalkan suffering atau penderitaan itu adalah bagian dari hidup. Jadi ya udah gitu. Nah terus kan ada pertanyaan, terus gunanya apa kalau kita tahu gitu? Ya udah sih gitu kan. Kita kan selama ini kayak kesel ya kalau misalkan ada kita lagi sedih terus tiba-tiba ada orang bilang ya udah sih hidup kan kayak gitu. Kita kesel ya sebenarnya. Tapi ternyata si Lucy Hone ini bilang nggak gitu. Katanya ketika kita paham banget katanya kalau suffering is part of life, katanya kita jadi nggak akan ngerasa kediskriminasi sama Tuhan, dia bilang gitu. Jadi kita nggak akan mikir, ih Tuhan kenapa jahat banget ya sama aku, kenapa cuma aku gitu. Jadinya kita, kalau kita udah nggak ada pikiran kayak gitu, itu jadi kita nggak akan playing victim gitu. Karena kita paham, terrible things happen to you just like they do everybody else. Jadi ya memang ada terrible things, tapi semua orang juga ada loh terrible things. Jadi ya udah gitu, Tuhan tuh adil aja gitu. Jadi ketika mindset kita udah nggak di playing victim, kita bisa lebih resilient. Itu strategi pertama. Strategi kedua adalah resilient people are really good at choose carefully where they select their attention. Jadi orang yang resilient itu sangat bagus ketika mereka memilih apa yang harus mereka kasih
atensi itu apa ya namanya, perhatian ya. Jadi mereka fokus ke hal yang bisa diubah gitu, yang bisa mereka kontrol dan terima hal yang nggak bisa diubah. Ini yang tadi stoicism ya. Karena kan dia bilang di situ manusia itu gampang banget notice hal-hal yang negatif karena memang otak kita didesain kayak gitu untuk survival di zaman purba, dibilang kayak gitu. Nah, rahasianya adalah fokus ke hal yang bukan fokus ke hal yang positif, pilih hal mana yang harus kita fokusin gitu, kayak gitu. Nah, terus dibilangnya gini, gimana caranya untuk latihan fokus itu gitu, untuk supaya kita jangan fokus ke yang jelek-jelek gitu, fokusnya ke yang baik-baik aja, caranya gimana? Nah, latihannya kayak gini katanya, setiap hari katanya, pikirkan minimal 3 hal baik yang terjadi pada dirimu, dan fokus aja ke situ. Ya, misalkan kamu dalam satu hari banyak kejadian buruk, misalkan telat kerja, dimarahin bos, kerjaan berantakan, customer marah-marah gitu misalkan. Bener-bener jelek banget hal itu. Bahkan ketika hari terburukmu sekalipun, pikirkan minimal 3 hal yang baik. Kalau nggak kepikiran, ya udah kayak pikirin tentang misalkan, oh ya udah sih walaupun hari ini ngaco gitu, walaupun hari ini dimarahin bos, walaupun hari ini telat segala macam, tapi seenggaknya aku bisa main sama kucing gitu, kucingku gitu. Serandom apapun itu gitu, maksudnya entah itu main sama kucing, entah itu sekedar kayak ngelihat pemandangan bagus misalkan, atau sekedar pulang nggak macet gitu, sekecil apapun itu kamu jadikan fokus gitu. Jadi ditulis 3 hal yang baik, terus kamu fokus ke situ, katanya kayak gitu. Itu strategi yang kedua. Strategi yang ketiga, terakhir adalah resilient people ask themselves, is what I'm doing helping or harming me? Jadi, orang yang resilient itu setiap kali melakukan suatu tindakan, dia akan bertanya, apakah kegiatan yang aku lakukan ini itu akan membantu atau malah merusak gitu, atau malah melukai aku gitu, dia bilang kayak gitu. Jadi kayak nanya ke diri sendiri gitu. Jadi misalkan gini, kalau misalkan kita lagi overeating misalkan ya, banyak makan gara-gara stres gitu, harus langsung mindful kitanya, terus langsung tanya ke diri sendiri, bentar, ini gue makan banyak sebenarnya bagus nggak sih gitu untuk gue, ini ngaruh nggak sih ke apakah keadaan gue bakal jadi lebih baik ke depannya, atau ini malah jadi ngerusak gitu, ke depannya. Nah, kalau kita udah bisa mikir sampai ke sana, ya udah sih kayaknya bisa bakal lebih resilient dan bakal lebih mindful dalam menghadapi hidup. Itu sih dariku. Semoga jelas dan menjawab ya, Miftahul. Aku nggak tahu menjawab. Makasih Kak. Sama-sama. Banyak banget insight-nya. Iya, sama-sama. Thank you, Miftah. Miftah, ada lagi yang mau ditanya nggak? Atau teman-teman lain kah? Ada yang mau nanya bisa langsung naik aja ya ke Fristi atau mau sharing-sharing. Oke. Balik lagi ke Fristi. Jadi tadi pengalaman resilience itu udah banyak banget jadi ceritain ya. Mungkin satu terakhir dari gue mungkin gimana ya kalau tips-tips untuk membuat biar kita lebih resilience, mungkin yang lebih praktikal kali ya. Apakah tadi journaling atau apa gitu, mungkin bisa dikasih tahu lagi. Gimana, Kristi? Oke, ini yang lebih gampang ya, lebih taktikal ya, yang langsung bisa kita kerjain sekarang. Betul. Oke. Satu, itu tulis. Kalau aku kan 10. Setiap pagi tulisin 10 hal yang hal baik gitu, yang sudah terjadi sama kita. Istilahnya kayak kita bersyukur atas hal itu gitu. Tulis 1, 2, 3, 4, 5. Tapi jangan cuma nulisnya gini, aku bersyukur hari ini, misalkan, hari ini aku bisa main sama kucing. Jangan cuma kayak gitu. Harus tulisnya, aku bersyukur hari ini aku bisa main sama kucing karena ketika aku bermain dengan kucing, aku merasakan misalkan happy gitu, atau aku merasakan sangat nyaman karena bulunya enak dipegang misalnya kayak gitu lah. Pokoknya jadi harus ada alasan why. Kenapa kamu bersyukur? Why gitu. Itu satu. Terus yang kedua adalah latihan ini yang tadi itu, latihan mencoba hal yang baru. Walaupun kita lagi nggak dalam kesulitan, hidupnya lagi biasa-biasa aja, latihan coba hal yang baru. Maksudnya adalah
lakukan hal yang kita takutin gitu. Maksudnya jangan langsung ekstrim tiba-tiba bungee jumping gitu. Maksudnya nggak gimana ya? Misalkan, misalkan yang takut public speaking, coba deh random aja, misalkan lagi kemana gitu, misalkan bilang makasih sama mbak-mbak Indomaret gitu. Maksudnya sekedar ngomong aja sama orang random gitu, sama orang asing, atau enggak kalau misalkan ada lagi di angkot gitu ya, atau di mana ngobrol sama orang sebelah. Ya, kalau untuk orang yang takut ngomong gitu, coba kayak gitu. Soalnya itu tadi untuk membuktikan yang tadi aku bilang, skenario terburuk yang kita pikirin itu sebenarnya nggak pasti terjadi gitu. Itu biar kita jadi mentally tough aja gitu. Jadi kayak, oh ternyata nggak separah itu sih ngobrol sama orang asing. Oh nggak separah itu aku bicara di depan orang banyak. Jadi kayak latihan melakukan hal-hal yang baru yang kita takutin. Yang kecil-kecil ya, jangan langsung random mengapa bungee jumping atau apa. Enggak ya, kayak gitu aja. Terus supaya kita nggak takut rejection, supaya kita nggak takut penolakan, supaya kita nggak takut gagal gitu sih. Kayak gitu. Itu sih kayaknya yang paling bisa dilakukan sih menurutku. Jadi ini simple ya menurut gue sih, kayak yang pertama tulis 10 hal ya kalau Kristi. Mungkin kalau teman-teman masih susah, yang 3 hal itu masih oke ya berarti ya? Nggak apa-apa 3 hal juga. Kalau aku mah suka maksa 10. Kalau misalnya baru mulai gitu, mungkin 3 hal yang disyukuri bersama. Ya 1 dulu lah. Oke, 1 pun juga it's okay ya. 1 dulu, tapi benar-benar harus tahu ya kenapa gitu. Kenapa kamu bersyukur atas hal itu gitu. Terus diresapi dan benar-benar bersyukur, benar-benar thank you gitu. Terima kasih Tuhan, aku hari ini dapat ini gitu. Karena ini kamu rasain gitu, why-nya itu. Hari ini gue bersyukur ngobrol sama Kristi di Twitter Space. Asik. Karena dapat insight banyak tentang resilience. Jadi gue bisa nulis tentang bersyukur ini. Iya, 1 ini ya. Dengerin insight-nya ini. Betul. 1. Udah dapat 1 tuh. Iya, udah. Ya. Terus yang kedua, lakuin hal baru. Terutama yang kita takutin ya, bisa mulai dari coba-coba ngobrol sama ya orang-orang terdekat ya, misal kalau sebelum misalnya mau public speaking, atau bisa gabung juga tuh di Discord kita Quran. Nah, boleh banget. Jadi ikutan. Iya. Karena aku suka sharing-sharing itu random. Iya, karena Kristi juga sering ngobrol ya di Kelurahan Sukamaju. Random aja, it's okay. Linknya udah di atas ya. Oke, jadi 2 itu yang bisa dilakuin lah untuk build resilience secara praktikal. Teman-teman ada lagi kah yang mau nanya? Kalau enggak, mungkin kita akan tutup sampai sini dulu dengan udah 1 jam. Mungkin dari ini sekarang Kak Miftah juga udah naik. Coba Kak Miftah mau ada kata-kata penutup nggak nih di sesi ini? Gak ada sih, Kak Fresti aja. Oke, gimana kalau Fresti kata-kata penutup di sesi resilience ini? Oke, kata-kata penutup dari aku. Tenang aja, kalau kamu udah berada di at the lowest point of your life, itu nggak akan ada jalan lain selain naik ke atas. Jadi ya udah, jangan putus asa, lakuin aja yang terbaik aja yang bisa. Apapun hasilnya itu mungkin akan lebih baik udahnya gitu. Pokoknya ingat aja, kalau kita udah di paling bawah mah udah nggak bisa turun lagi gitu, pasti naik ke atas gitu. Itu aja. Oke, kalau gitu. Terima kasih Fristi dan semuanya yang udah sampai akhir. Makasih Kak. Masih juga Miftah yang udah nanya. Bagus banget pertanyaan-pertanyaannya. Mantap. Terus ya udah, karena mungkin udah saatnya kita selesaikan dan kita naik ke atas, karena naik kan kalau berada di lowest moment ya, jadi goodbye and good night bang. Dadah semuanya. Dadah.